Halo Sobat JD, ketemu lagi dengan kita berdua hari ini ya. Kita tepatnya sekarang lagi ada di Jawa Timur, Sidoarjo. Nah, di belakang aku ini sekarang sudah ada rumah kuno yang mungkin ditinggalkan lebih dari 25 tahun ya. Ada apa aja sih yang di dalam sana? Dan kita bisa menemukan tanggal nggak? Supaya kita bisa menentukan rumah ini ditinggalkan tahun berapa. Oke, yuk kita lihat dulu. Shalom. Nah, sekarang di samping kiri aku tepatnya ada sofa ya, sama ada meja tamu. Berarti jangan langsung kita sekarang lagi berada di ruang tamu ya. Kalau bisa dilihat ini lengkap apa enggak? Lengkap banget ya. Jadi kayak ditinggalkan gitu aja rumah ini tanpa diberesin terlebih dahulu. Cuman tahu sendirilah sebelum-sebelumnya gimana sih kalau rumah bangunan kosong, pastinya kabelnya itu sudah nggak ada semua ya. Terus di sebelah kananku ini sekarang ada hiasan dinding yang mencerminkan banget kalau di tahun 90-an atau 80-an ya. Terus sekarang di sebelah kananku ini, nah kelihatan banget ya kalau ini jendela zaman dulu. Dan saking lamanya ditinggalkan, nah sampai udah macet nggak bisa dibuka lagi. Tuh. Nah kayak gini meterannya juga sudah nggak ada ya. Biasanya dibuat tempat apa sih ini? Nih kayak gitu tuh. Itu nggak apa itu, nggak tahu itu buat apa itu. Nah ini juga sudah dicabut. Sekarang kita menuju ke dalam ya. Assalamualaikum. Shalom, permisi. Nah sekarang kita menemukan tanggalan di sini ya. kalender yaitu tahun 2014. Tapi anehnya orang di sini masangnya itu Presiden pertama RI Soekarno sama Bhinneka Tunggal Ika yaitu Pancasila. Sekarang ada kasur ya, yaitu kasur zaman dulu masih terbuat dari kapuk. Sama kalau nggak salah ini ada nggak sih buat musik itu nggak sih? Bukan. Nah terus ini kayaknya buat apa namanya sih, apa, kelambu tempat tidur zaman dulu itu loh. Biasanya kan dikasih kelambu biar nggak ada nyamuk tuh. Terus ada meja kecil di situ ya. Maaf ya kalau aku bawa tongkat karena buat jaga-jaga, katanya karena sekitar ini banyak ular soalnya. Sekarang di tanganku ini ada apa ya? Ini apa ya? Apa ya nih? Jangan hati-hati namanya Jen. Oh ini kartu pensiunan ya. Ini kartu pensiunan PNS. Tapi kan aku kan sebelum masuk ke sini itu kan menemukan kayak buku Yasin itu loh, biasanya kayak 100 hari umat muslim, kayak 40 hari gitu. Tapi aku masih lupa ingat ya, namanya itu sama nggak sama PNS ini. Aduh. Oh ternyata orangnya itu kelahiran tahun 31 ya. Terus habis itu kantor pembayarannya tahun 1990 ya. Udah ya, kita taruh lagi ya. Di samping kanan aku sekarang ada meja, itu meja rias ya. Kalau kalian bisa lihat ya, meja rias ini otomatisnya pasti zaman jadul banget ya, karena ini masih bisa dilipat. Nah kalau dibuka ini kacanya kanan kiri sama tengah.
Dan otomatisnya kalau bangunan kosong itu udah pasti dijarah ya, isi-isinya yang nggak berharga. Di sini ada bedak bayi dan masih utuh. Tahun expirednya nggak kelihatan ya tahun expirednya, tapi yang jelas masih utuh. Terus habis itu nemuin kartu apa nih, kartu istri pegawai negeri sipil. Oh jadi benar ya, kalau orang yang tinggal di sini sebelumnya ibu ini suaminya sebagai PNS gitu ya. Kita kembalikan lagi ya. Dan di sini ada juga sendok-sendok, sama ini sendok yang biasanya dibuat ngaduk. Kalau orang Jawa bilang itu wedang ya, atau kayak teh panas, kopi panas, atau apa segala macamnya yang panas. Kalau ini pastinya lama ya, soalnya di rumahku juga ada, zamannya almarhumah. Itu juga ada juga sendok kecil. Dan sekarang kamar pertama. Nah, ini juga pencetannya lampu nih, pencetan lama ya. Assalamualaikum, shalom, permisi. Sama juga seperti kasur yang kita temui tadi di depan. Kita temuin di depan, itu juga terbuat dari kapuk ya. Dan tempat tidurnya otomatisnya pasti tempat tidur lama. Tapi istimewanya kasur lama itu atau tempat tidur lama itu pasti terbuatnya dari kayu jati. Oh malah. Terus kita bisa lihat juga atapnya ini udah banyak banget ya sarang laba-laba. Nah, sama ini juga, ini orang Jawa kalau bilang entong ya, tapi nggak tahu kalau di daerah kalian itu apa sebutannya. Nah, itu yang di bawah kaki Kak Andini, kalau di sini bilangnya telenan. Tapi kalau entong kayak gini ya, atau sendok nasi zaman dulu itu pasti kayak gini bentukannya, panjang, besar, dari kayu. Sendiri. Iki apa nih? Kakak ngono dah. Iya, Cak. Bayangan kan sampai ngomong apa ya, ada yang tahu enggak sih? Ini kayaknya sih kakak ya, atau kartu keluarga. Tapi kayaknya sudah nggak ada, atau mungkin sudah hancur ya kertasnya. Tuh, soalnya ada bekas-bekas kayak gini. Kita masukin aja ya di sini ya. Sama kartunya, kartu ini. Sama kartu pensiunnya ibu itu. Tuh, ini juga nemu. Ini pemerintah provinsi daerah TK1 Jawa Timur, Dinas Pendidikan Daerah. Dinas P dan K itu apa maksudnya? Oh ya, mungkin kalian tahu ya apa yang dimaksud dengan Dinas P dan K daerah. Terus sama kalau NIM-nya ya kayak biasanya, dan jabatannya adalah Kepala SD ibu ini di daerah Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Kita masukin di sini juga ya, biar jangan berantakan sekali rumahnya. Dan sekarang kita nemuin jam dinding. Apa itu ya? Anjir, kaget aku. Ini jam dindingnya. Kita taruh di sini aja. Ini jam dinding nunjukin banget ya kalau zaman dulu. Dan tepatnya jam 11. Jamnya ini berhenti. Mau dimasukin di situ nggak bisa. Astagfirullah. Assalamualaikum. Nah, dan ini ada apa sih namanya, bunyi-bunyi itu apa gitu pastinya. Alarm. Ya kayak alarm, kayak jam zaman dulu lah. Pastinya kan ada bunyinya gitu kan ya. Teng teng atau gimana gitu.
Ini ada lagi. Aku temuin. Nah kalau ini kartu suami pegawai negeri sipil. Dan tapi nggak ada namanya beliau, nanti di blur ya. Nggak ada nama beliau, cuman hanya, tapi anehnya ini lebih bersih dong daripada ibu tadi. Tahun berapa? Nggak ada tahunnya, hanya berlaku selama pemegang menjadi suami pegawai negeri sipil. Jadi kayak almarhum nenek aku, yaitu om aku, sebagai warga ini, sebagai PNS pertanian, akhirnya kalau meninggal ya sama. Jadi ada penerusnya itu om aku, tapi om aku sudah meninggal, ya udah nggak ada, jadi stop. Saya tutup ya. Assalamualaikum, permisi. Nah ini loh aku maksudnya tadi itu loh, musik ya, apa sih, pokoknya buat musik zaman dulu lah. Tapi kayaknya ibu ini belum ada deh di video atau segala macamnya ya. Assalamualaikum, shalom, permisi. Nah di samping kanan aku nih sekarang ada kamar nomor 2. Permisi ya, kalau bersihin pakai ini. Nah ini pastinya lebih sempit ya, hitungannya kamarnya lebih sempit, mungkin ini buat anaknya atau gimana. Shalom, assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Nah kalau ini nih ada baju ibunya yang PNS itu, habis gitu sama baju-baju ibunya kayaknya almarhumah ya. Ada juga karpet tuh, sama di sini ada korden ya yang di bawah kakiku ini, sama ada beberapa kain yang ada di dalam kardus, tapi yang jelas kardusnya udah rapuh. Nah di belakang aku nih sekarang kalian lihat sendiri, yaitu tempat tidur, lagi-lagi terbuat dari kapuk karena mungkin zamannya ibu ini ada sama anaknya masih kapuk ya, belum spring bed. Kita keluar. Sekarang di depan aku ini adalah dapur ya, tapi kayaknya kita nggak mungkin bisa ke sana karena banyak ranting ya yang membahayakan kita nanti tentunya. Kita masuk di sebelah kiri ini aja ya, dan hati-hati ya. Assalamualaikum, permisi. Jangan ke sana ya, takutnya nanti ada ular. Nah, di sini kayaknya dapur ya, buat naruh, kalau orang awam biasanya bilang bekakas, yaitu ada piring, sendok, cangkir, dan segala macam di sini. Dan ini mengingatkan sama saya di vlog saya yang sebelumnya itu, judulnya Rumah Jutawan. Semuanya nampak sama apa enggak? Iya sama. Dan di sini sebenarnya kita dapat info dari warga sekitar bahwa sebenarnya ibu ini mempunyai 4 anak, yaitu diantaranya 2-nya itu sebagai guru seperti ibu itu tadi, almarhumah tersebut, dan 2 lagi itu satunya polisi dan satunya lagi apa, brimob gitu. Dan yang disayangkan lagi, barangnya digeletakin gini aja tanpa harus sama anaknya itu dirapiin, dimasukin kardus atau segala macam gitu, atau dijual aja lah rumahnya daripada kayak gini, kan kasihan juga. Kasihan juga barang-barangnya almarhumah sama almarhum. Memang sih namanya harta itu nggak dibawa mati ya, cuman kan kita, apa gunanya kita mempunyai penerus kalau ternyata penerusnya nggak bisa jaga apa yang sudah dikasih atau diwariskan sama orang tuanya gitu ya. Tuh, kita buka lah. Nih kayak gini nih, ini yang kalau gelas yang di atas nih,
Kalau zamanku dulu, ini adalah hadiah dari sabun yang depannya N. Yang tapi sabun itu sampai sekarang masih ada. Nah, kalau ini orang-orang zaman dulu bilangnya sebutnya gelas blimbing gitu. Sama ini juga biasanya dipakai nih. Biasanya souvenir haji 1428 apa itu? Hijriah. Haji Rohmat dan Hajah Khotimah. Semoga mabur. Nah, sama juga itu ada gelas-gelas warna biru sama ini. Itu nandain banget kalau itu zaman dulu banget. Karena ini zamannya nenek aku dulu biasanya. Tuh ada juga fotonya anaknya waktu masih kecil. Ya. Terus dari sini aja ya, dikarenakan agak serem ya kita kalau bermain ke sana karena kita nggak tahu itu di bawahnya dedaunan itu apa. Di sini kita bisa lihat ini lemari. Lemari juga dari jati. Di sana juga buat lemari makan. Yang sama juga seperti rumah jutawan waktu itu. Kalau di sana kayaknya kamar mandi, ya. Kamar mandi ada mungkin buat mandi, ada juga yang buat buang hajat ya. Terus di sini juga ada kayak rak. Tapi mungkin buat rak sepatu ya. Kita coba ke ruangan sebelah. Nah, ini kita juga bisa lihat ya, kalau ini tempat duduk buat meja rias yang zaman bahula sekali. Ini juga kalau orang mati lampu di daerah Jawa pastinya pakai ini, namanya oblek ya. Tapi nggak tahu kalau di kota kalian apa ya sebutannya. Terus di sini ada juga gelas. Ada. Bukan. Aduh. Tempatnya kopi ya kayaknya. Sampai nih bekasnya kopi. Ya. Sampai airnya berkarat atau bertai besi ya. Kita taruh sini lagi. Ya. Sekarang kita menuju ke samping. Kita nggak usah review yang ini ya, karena kelihatan banget sama seseorang ya, nggak tahu siapa, itu pasti barang-barangnya dikeluarin semua di sini. Nah, itu penjara atau gimana ya. Tuh, barangnya sudah. Assalamualaikum. Tapi ada blender, apa namanya, mixer ya. Mixer ini ada loh. Dan di atas ada apa namanya? Helm zaman dulu. Assalamualaikum, shalom, permisi. Nah, di sini di samping kiriku ini lemari yang biasanya dibuat kayak taruh hiasan-hiasan gitu ya, kayak ada guci hiasan atau segala macam gitu ya. Tapi di dalamnya kayaknya ada kayak obeng. Nah, samping kanan aku nih sekarang banyak kain ya, yaitu kayak sajadah ya, sajadah itu sajadah, terus kain-kain kayak taplak meja, korden dan segala macam. Nah, sampai karena mungkin ditinggalkannya itu mendadak atau gimana ya, kalian tahu sendiri tuh di situ sarung masih belum dibuka. Ya. Nah, di belakang aku ini sekarang kayaknya ini ruang tamu tapi untuk keluarga ya, jadi santai gitu, karena ruang tamu utama kan pastinya di depan tadi. Ini kayaknya buat ruang keluarga ya, jadi buat santai gitu. Yuk kita masuk sini yuk. Assalamualaikum, permisi. Nah, sekarang kita bisa lihat juga ya, kalau di sini apa namanya, meja tamu, tapi yang dipakai buat keluarganya ini aja.
Dan terlihat juga dari sofanya, yaitu udah lama ya, udah lama banget. Dan udah usang tentunya. Dan di sana juga ada meja makan. Assalamualaikum. Ini sih. Dan di belakangku ini sekali lagi kita ngomongin kamar ya. Cuman karena yang di atasnya itu sudah roboh, atapnya udah roboh, jadi udah nggak berbentuk sama sekali. Jadi kasurnya aja sampai di bawah. Nah, terus tapi masih kelihatan ya, kayak apa namanya, kayu-kayunya dari tempat tidur. Dan anehnya di sini, banyak banget kayak kursi sampean, gelas sama piring-piring yang ditumpuk di sini. Entah itu mungkin karena waktu itu dipakai buat 40 hari atau 100 harinya almarhumah dan almarhum ya. Jadi mungkin belum sempat untuk dibersihin atau segala macam, jadi taruh dalam kamar sini. Itu kamar utama. Kamar nomor 3. Dan itu kelihatan banget ya. Kalau anaknya ada 4 ya. Yang satunya adalah guru, satunya lagi guru, terus itunya ada polisi, sama satunya lagi mungkin ini polisi tapi kena blur ya. Maksudnya fotonya udah rusak. Tapi tenang aja, kita pasti akan jaga nama baiknya pemilik ataupun yang masih ada ataupun sudah nggak ada. Jadi nanti pasti kita blur semua. Nah, di samping kiriku sekarang ada kamar lagi ya. Assalamualaikum. Permisi. Bahaya loh atasnya. Bahaya, jangan masuk. Apa sih ini? Apa ini? Terus aku nemuin lipstick dengan merek ini, tapi karena bentuknya seperti ini, aku nggak ngerti ya cara kegunaannya gimana. Kita nggak usah lama-lama di sini ya, karena kenapa kok kita nggak masuk? Karena atapnya sudah seperti itu, jadi bisa membahayakan kita. Jadi just info, kalau rumah ini ada 4 kamar, dan ada 1 ruang tamu dan ada 1 ruang keluarga, dan ada 1 untuk tempat makan, yaitu meja makan ya, rumah makan di sini. Kalau untuk dapur ada sekitar 2, satunya lagi untuk nyimpen berkakas ya, satunya lagi itu adalah dapur basah kayaknya itu, dan ada 2 kamar mandi di luarnya dan 1 sumur ya. Ada di kayu. Oh, karena waktunya juga udah mepet ya, takutnya nanti kita terlalu malam di sini dan banyak lagi tempat-tempat yang membahayakan kita. Jadi yuk kita keluar. Assalamualaikum, permisi. Oke, sekian video dari kita hari ini. Jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan, kita mengucapkan beribu-ribu maaf. Dan kita mengadakan challenge buat kalian. Siapa yang bisa memberikan info untuk bangunan yang terbengkalai atau tempat-tempat terbengkalai dan bisa memberikan kita izin untuk masuk di bangunan tersebut atau tempat tersebut, dan kita bisa upload itu videonya ya. Aku kasih kalian gift menarik tentunya ya. Gift menarik itu akan dapat dari aku langsung. Oke? Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga sebarin video kita di seluruh dunia supaya kita bisa mendapatkan 1000 subscribe. Oke, see you.